Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa sekalian, para calon guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini mungkin Anda melihat pembuat materi presentasinya bukan saya, tapi materi ini dari dosen saya, Profesor Parjono. Beliau dosen Fakultas Teknik UNY. Beliau dosen saya ketika kuliah doktoral, dan mohon maaf karena saya belum sempat menyusun ulangnya. Saya menggunakan materi dari beliau, ya. Semoga Allah membalas beliau dengan pahala yang jariah. Pagi ini kita akan sampaikan tentang pendekatan penelitian. Kalau kita kemarin sudah belajar bagaimana menulis latar belakang masalah atau latar belakang penelitian. Jadi memang karena kesulitannya Anda belum sempat untuk observasi mungkin ke sekolah dasar. Jadi masalah yang Anda temukan itu merupakan masalah bayangan, ya, masalah imajinasi. Namun itu bisa dipakai untuk melatih. Ketika nulis latar belakang masalah itu, kalau untuk PTK ya, karena Anda calon guru dan penelitian tindakan kelas itu merupakan satu penelitian yang menempel di seorang guru karena sangat terkait dengan praktek pembelajarannya. Itu sederhananya ada tiga bagian, ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Yang pertama tentang kondisi realnya itu yang dihadapi guru seperti apa, hasil observasinya, ya, bukan langsung Anda sampaikan hasil inferensinya. Hasil inferensi itu misalnya siswa tidak berminat, itu hasil inferensi. Tapi kalau hasil observasi itu misalnya anak-anak terlihat tidak antusias, anak-anak tidak memperhatikan guru, mereka membuat majelis sendiri atau ngobrol sendiri dalam kelas, tidak banyak yang menjawab pertanyaan guru, ya. Kemudian tidak aktif dan seterusnya. Nah, itu hasil pengamatan, ya. Hasil pengamatan itu akan lebih baik Anda konfirmasi lagi dengan melalui wawancara. Jadi siswanya diwawancarai. Nah, kamu kalau belajar tentang pelajaran IPA itu rasanya seperti apa toh? Ya. Kamu suka atau tidak? Kenapa? Nah, itu cara menggali kondisi real di proses pembelajaran. Jadi tidak cukup hanya sekedar mengamati saja. Misalnya ada anak tertidur di dalam kelas, ya bisa jadi dia tidak bosan, ya, tapi sakit perut, ya, sedang masuk angin, lemas, kemudian dia tertidur, itu bisa jadi. Maka kita tanyakan, ya, dikonfirmasi lagi. Itu kemudian setelah itu Anda sampaikan kondisi realnya. Lalu Anda sampaikan pembelajaran IPA itu seharusnya demikian. Nah, itu juga untuk mata pelajaran yang lainnya. Kalau nanti kelak Anda akan mengambil skripsi non IPA, ya. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia itu seharusnya begini dan begitu. Ambil saja dari peraturan menteri, kemudian perundangan, kan di dokumen kurikulum negara kita kan sudah ada, ya, bagaimana satu pembelajaran yang bagus itu seperti apa, seharusnya itu seperti apa. Baru setelah itu Anda kemukakan, oh ternyata ada satu kesenjangan, ada gap antara kondisi real dengan kondisi ideal tadi. Jangan ngutip buku, ya, jangan ngutip buku berteori banyak di situ, ya, tapi lebih baik ambil hasil penelitian yang sudah pernah disajikan, ya. Sebetulnya orang tulis buku itu
karena ada hasil penelitian. Jadi kalau Anda mau nyari sumber primer itu bukan buku teks, ya. Bukan buku teks, tetapi jurnal hasil penelitian. Nah, di situ pengetahuannya itu sudah divalidasi melalui jurnal itu, melalui penerbitan jurnal, artikel jurnal itu. Oke, nah lalu setelah kesenjangan disampaikan, berarti ada satu solusi yang akan ditawarkan. Nah, ketika Anda menawarkan solusi, baru kemudian itu ada satu kutipan lagi. Hasil penelitian sebelumnya mengatakan bahwa permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara cooperative learning, diselesaikan dengan discovery learning, kemudian diselesaikan dengan project based learning misalnya. Nah, seperti itu. Disampaikan di bagian yang ketiga. Oleh karena itu, peneliti akan menyusun sebuah penelitian yang akan yang bertujuan untuk dan seterusnya. Tidak perlu pakai judul-judulan, ya, so mainstream ya. Maka penelitian mengambil judul dan seterusnya. Enggak harus. Nah, harapannya setidaknya Anda sudah punya proposal penelitian setelah mata kuliah penelitian itu selesai. Ya, nanti ketika terjun mungkin bisa ngambil data. Jadi idealnya begitu. Dulu sebelum masa pandemi pernah terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah sebelum 4 tahun lulus mahasiswanya. Jadi 3,5 tahun 3,6 ya, 3 tahun 6 bulan. Ya, itu sudah lulus. Ya. Nah, sekarang kita akan kupas tentang pendekatan penelitian. Ya. Oke, penelitian merupakan salah satu cara mencari kebenaran. Penelitian itu bahasa Inggrisnya research ya, search ulang, ya. Search kembali, ya, mencari ulang. Atau satu aktivitas kembali mencari, ya. Nah, itu tujuan penelitian, mencari satu kebenaran. Nah, cara lain untuk mencari kebenaran itu menggunakan wahyu yang merupakan kebenaran mutlak, tidak ada yang bisa menyanggah siapapun, ya. Karena yang memberikan satu kebenaran adalah yang maha benar, ya. Maka tidak ada yang bisa menyanggah, manusia siapapun itu nggak bisa menyanggah. Nah, tentu nanti ketika akan dihubungkan dengan keyakinan masing-masing, maka itu menjadi subjektif. Ya, bagi yang agamanya Islam berarti itu tertulis di dalam Al-Quran. Ya, bagi yang beragama Katolik atau Kristen berarti itu tertulis di dalam Alkitab, ya, atau Injil, ya, atau Bible, ya, Bible. Yang ada yang di Tripitaka, ada yang di Weda. Nah, bagi mereka itu kebenaran mutlak, ya, nggak boleh dibantah, siapapun nggak bisa dibantah. Karena wahyu, sifatnya wahyu. Nah, kebenaran yang dicari melalui penelitian itu merupakan kebenaran yang sifatnya relatif atau tentatif, ya. Sifatnya sementara dan itu bisa diperbaiki melalui penelitian lagi. Kadang-kadang suatu kebenaran saat ini bisa dianggap tidak benar kalau sudah, bukan kadang-kadang ya, memang suatu kebenaran yang sekarang ini ada itu bisa dianggap tidak benar ketika ada penemuan baru. Yang itu penemuannya itu menyanggah, ya, apa yang sudah ditemukan. Misalnya pengaruh musik terhadap janin bayi, ya. Dulu sempat ada satu penelitian kalau janin bayi itu diperdengarkan Beethoven, didengarkan Mozart, ya, dan seterusnya, itu bisa merangsang kecerdasan otak. Nah, itu dibantah, ya, enggak betul itu, dan seterusnya.
dengan melalui penelitian. Terus apalagi yang paling jelas kalau di IPA ya ini teori geosentris yang itu dibantah menggunakan teori heliosentris. Itu pun teori ya sifatnya. Maka Anda nggak pernah menemukan heliosentris itu sebagai suatu fakta, tetapi sebagai suatu teori. Teori itu sifatnya tentatif, dia bisa berubah. Makanya namanya teori geosentris yang dibantah dari berdasarkan hasil pengamatan Galilei pada Jupiter yang itu memperoleh fakta bahwa ada bulan yang mengelilingi Jupiter. Ya, bulan itu satelit alami. Ya kalau bulannya kita namanya lunar. Nanti bulannya Jupiter, bulannya Saturnus dan seterusnya namanya beda-beda. Oke, nah maka penelitian itu akan bisa memperbaiki pengetahuan yang sebelumnya. Nah, heliosentris sendiri sampai saat ini itu masih terhitung sebagai suatu teori dan itu bisa jadi berubah. Buktinya kita nggak pernah menemukan satu frame foto ya, satu frame misalnya tata surya dengan matahari dan 8 planet yang mengelilingi itu satu frame ya, satu frame, bukan satu gabungan ya, satu gabungan foto dan bukan satu rekadaya seni ya, tapi satu frame di foto cekrek gitu. Nah itu belum ada ya, maka dia tetap bertahan sebagai suatu teori yang itu bisa Anda bantah ya. Ya siapa tahu Anda nanti menemukan itu bahwa atau orang lain menemukan bahwa memang matahari nggak mengelilingi, tidak dikelilingi ya, tapi mengelilingi. It can be ya, tetap bisa terjadi. Oke, nah pendekatan penelitian kemudian atau gini, pendekatan penelitian itu bagaimana kita mendekati suatu penelitian. Kita akan dekati dengan cara seperti apa? Kita meneliti itu akan bagaimana caranya? Itu perlu dirumuskan. Cara merumuskannya adalah dari merunut sejarah manusia dalam memikirkan dunia dengan menggunakan akal dan panca inderanya. Perumusannya itu dengan merunut. Dulu itu manusia memikirkan dunia dengan cara bagaimana? Karena pengetahuan manusia itu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Ketika mereka menemukan satu pengetahuan melalui panca indera, maka itu akan diolah di akal. Nah, dipikirkan. Ketemu satu fenomena yang itu merupakan satu masalah. Nah, ketemu fenomenanya itu kan menggunakan mata, penglihatan. Nah, mereka nggak berhenti gitu. Mereka akan menggunakan akalnya. Oh, ini harus seperti apa? Harus saya bagaimanakah? Ya. Ketika yang terindra itu sesuai realitas, maka itu diyakini suatu kebenaran. Tetapi ada juga yang di indera itu tidak sesuai dengan realitas. Kita akan lihat nanti penjelasannya. Panca indera itu sendiri bisa tertipu oleh realitas, misalnya fata morgana, ya, pembiasan benda pada media berbeda. Misalnya ketika ada satu pensil Anda masukkan ke dalam gelas yang berisi air, itu kan ada satu proses pembiasan di situ. Kelihatannya kan patah, tetapi pada hakikatnya tidak. Nah, itu panca indera yang tidak sesuai dengan realitas. Hasil panca indera, hasil indera yang tidak sesuai dengan realitas. Fata morgana nyata kelihatannya ada, tapi sebetulnya nggak ada. Iya. Ya, kalau di dalam Islam kayak ketika diajarkan dunia itu seperti fata morgana ya, kehidupan dunia itu seperti fata morgana. Kelihatannya ada,
tapi tidak sesuai hakikatnya. Tergantung orang memandangnya kan, tergantung orang memandangnya. Ada satu orang yang memandang itu bahwa mobil itu sesuatu hal yang mewah, tapi ada orang yang memandang bahwa mobil itu ya sekedar kendaraan saja untuk mengantar orang, menunaikan hajatnya dan seterusnya. Nggak lebih sebagaimana suatu titipan yang kemudian kalau hilang itu ringan-ringan saja. Sementara ada orang lain yang menganggap mobil itu ada sesuatu yang dibanggakan, ya, maka setiap kali posting foto di IG dia bersama mobilnya dan seterusnya, ya, dia nyopir di foto upload ke IG, dia banggakan itu karena itu seolah-olah menjadi sesuatu yang berharga bagi dirinya. Kalau ada satu relativitas kayak gini berarti itu bukan hakiki, ya. Ketika ada suatu hal yang sifatnya relatif seperti itu berarti nggak hakiki, ya. Yang hakiki adalah segala sesuatu yang itu memang disepakati keberadaannya seperti itu gitu. Nah, dalam pengetahuan benar itu kesesuaian antara yang diindra dengan realitas atau fakta, itu seperti itu. Yang terindra bagaimana? Yang seperti itulah yang kemudian sesuai realitanya. Oke, itu pembukaan bagaimana orang itu memikirkan satu fenomena dengan akalnya melalui panca inderanya. Nah, kita lanjutkan. Benar bila kesesuaian antara yang kita terindra dengan realitas. Kalau terindra ada air, yang di situ ada air. Kalau terindra sesuatu tongkat itu bengkok, yang kenyataannya mestinya bengkok. Artinya harusnya memang ada air, tapi ternyata tidak. Harusnya bengkok, tapi ternyata tidak. Ya. Nah, maka dalam kasus ini kita itu tertipu. Ya, tertipu dengan. Jadi panca indera kita itu sangat terbatas. Ya. Buktinya kita tidak bisa melihat sesuatu yang harusnya itu lurus. Ternyata yang kita lihat adalah sesuatu itu bengkok. Nggak bisa melihat realita. Itu menunjukkan kalau panca indera kita itu terbatas, sangat terbatas. Contoh misalkan kita nggak bisa mendengarkan gelombang infrasonik gelombang infrasonik ataupun gelombang ultrasonik. Sementara hewan itu bisa. Gajah bisa mendengarkan gelombang infrasonik yang di bawah audiosonik. Anjing itu bisa mendengarkan gelombang ultrasonik. Ya. Kita nggak bisa. Nah, itu menunjukkan kalau kita terbatas. Tak kasih contoh ya, misalnya gini, ada satu hewan namanya ikan penembak. Ikan penembak itu dia akan menyemprotkan air ke sasarannya, mangsanya yang ada di atas air, sementara dia di bawah. Nah, ini batasnya ini air, kemudian dia di bawah, jadi nyemprotkannya ke atas. Nah, antara ikan dengan mangsanya tadi itu dipisahkan medium yang berbeda. Artinya ikan itu pun bisa memperkirakan sudut biasnya. Beda dengan kita, ya, yang tidak bisa. Nah, di situ kita kalah sama ikan. Untuk ilmu sosial humaniora itu tadi ini ya, fisis, yang sifatnya physically, ilmu alam lah ya, namanya ilmu alam. Karena dulu manusia itu berinteraksi dengan alam, sehingga apa yang terindra dan kemudian dipahami. Nah, dalam perkembangannya kemudian muncul ilmu sosial. Ternyata ada hal yang rumit yang itu merupakan suatu misteri dan terkait dengan kehidupan manusia. Nah, orang kemudian menggunakan cara berpikir filsafati, ya, untuk mendekatinya. Karena yang dilihat itu hanya gejalanya kalau berkenaan dengan ilmu sosial. Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya itu kan berkenaan dengan hubungan sosial. Itu kan yang terlihat gejalanya, gejala yang nampak. Dan itu tidak bisa mengungkap.
orang kemudian berpikir, ya menggunakan satu alat berpikir yang disebut filsafat, ya, cara berpikir filsafati. Nah kan kita lihat sekarang bagaimana dulu sejarah pendekatan berpikirnya manusia. Yang pertama, manusia itu berpikir secara animistik, ya. Mereka melihat gejala alam yang terindra, kemudian dikaitkan dengan adanya kekuatan di luar kemampuan manusia. Animisme, ya namanya animisme. Misalnya ada dewa jahat, kemudian dewa baik. Nah di Jawa apa? Dewa padi. Apa meneh? Dewa laut, dewa laut. Apa ratu laut? Ya, ratu laut. Ada lagi cerita Roro Jonggrang, Sangkuriang, Gunung Tangkuban Perahu, ya, gunungnya seperti perahu nangkup. Itu kan dulu tidak kemudian berpikir ada satu proses endogen di dalam bumi yang membentuk itu, atau proses di dalam bumi yang kemudian membentuk itu, kemudian ada weathering atau pelapukan, kok bisa membentuk seperti itu, perahu kayak gitu. Nah, maka orang kemudian menjelaskannya menggunakan cerita, ya, cerita mitos, ya, dan seterusnya. Perahunya ditendang kemudian nungkup. Nah, maka berdasarkan cerita itu, ya karena itu memang tidak digunakan untuk mengungkap realitas, ya akhirnya tetap tidak bisa digunakan untuk mengungkap realitas. Manusia saat itu belum bisa merumuskan realitasnya itu seperti apa, karena berdasarkan cerita rekaan, ya, rekaan akal gitu. Dan kebenaran pun tidak bisa ditemukan, ya, gimana bisa bangun candi dalam satu malam. Kalau pakai jin mungkin bisa, ya, pakai jin, ya. Nah kemudian dalam perkembangannya ada satu cara berpikir berdasarkan asas Baconian yang ditemukan oleh Francis Bacon. Dia berpendapat bahwa seeing is believing, ya, melihat itu adalah meyakini. Apa yang terlihat itu bisa dipercaya. Yang terlihat adalah realitas. Maka orang yang kayak gini nggak percaya malaikat, nggak percaya jin, nggak percaya setan, dan seterusnya. Ya dia melihat apa yang, ya dia percaya yang apa yang dia lihat aja. Seeing is believing, ya, pengertiannya yang terindra adalah yang realitas. Kalau yang nggak terindra, ya dia nggak realitas, bukan dipandang sebagai suatu realitas. Apakah realitas akan benar tergantung pada kesesuaian antara hasil penginderaan yang empirik dengan realitasnya. Ya kalau sesuai itu akan benar, ya kalau sesuai maka akan benar. Oke. Pada umumnya ilmu fisik dapat diindra dengan baik dan sesuai dengan realitasnya. Ilmu fisik itu maknanya ilmu alam, ilmu pengetahuan alam yang itu terpisah menjadi 3, fisika, kimia, biologi umumnya, ya. Nanti ada ilmu-ilmu yang lainnya, ya, atau turunannya, ya. Itu sesuai dengan Baconian principle ini, ya. Sehingga dalam ilmu IPA itu, ya, yang dilihat adalah bukti empirik, ya. Bukti empirik. Kalau nggak empirik, ya itu nggak bisa dipercaya. Maka orang ateis itu munculnya biasanya dari sini, ya, mereka nggak percaya Tuhan, Allah nggak ada, ya. Ya karena apa? Karena nggak bisa diindra, ya, nggak bisa diindra, mana Allah nggak ada, Tuhan. Ya mereka akan percaya kalau Tuhan itu bisa dilihat, gitu, ya. Tuhan itu, ya cuma nalarnya gimana, kalau Tuhan bisa dilihat berarti dia bisa dicapai oleh manusia.
ya, maka dia berbatas, ya, dia berbatas. Dan itu menegasikan ketidakterbatasan Tuhan, ya, sehingga menjadi mirip makhluk, ya, padahal beda antara yang dicipta dengan yang mencipta, ya. Seandainya Tuhan itu bisa digapai dengan akal, ya berarti dia terbatas dari sisi fisiknya, dari sisi wujudnya itu bisa dijangkau manusia yang terbatas, maka itu terbatas, bisa dipahami ya. Jadi sesuatu yang terbatas itu kalau kemudian akal manusia itu terbatas, karena akal manusia terbatas, kemudian dia bisa dijangkau oleh sesuatu yang terbatas itu, maka dia adalah sesuatu yang terbatas. Maka Tuhan itu tidak akan terjangkau akal karena dia nggak terbatas. Nah kalau bisa dijangkau akal, ya berarti dia terbatas, berarti nggak pantas menjadi Tuhan. Ya, ya mungkin seperti itu ya melogikanya. Tapi bukan berarti tidak masuk akal, ya, karena sesuatu yang tidak masuk, sesuatu yang tidak dapat dijangkau akal itu bukan berarti nggak masuk akal. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana dengan matematika? Ya, matematika ada yang mengelompokkan dalam ilmu filsafat. Ya. Kenapa? Karena itu sifatnya abstrak. Ya. Coba Anda bayangkan 3 tambah 3 sama dengan 6. 3 itu apa coba? Kan nggak bisa kita bayangkan untuk 3. 1, 2, 3. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Dibagi itu seperti apa? Kita nggak bisa secara real, nggak ada. Ya. Maka kan kemudian muncul ada pembelajaran matematika realistik, ya. Ada kue berbentuk bulat kemudian di poro-poro seperti itu. Oh ini lho sakjane 3/5. Nah. Oh tambah-tambahan nganggo sodo misalkan. Sodo ini isine 5 karo sodone 5, dadekke 1. Dadine piro 10. Nah, itu baru realistik, tapi kan masih ada tambahan matematika realistik. Ya. Kalau yang belajar di matematika itu ada namanya aljabar abstrak. Sudah aljabar abstrak lagi. Nah, maka matematika lebih dikelompokkan dalam ilmu filsafat. Nah, hasil dari cara berpikir Baconian tadi adalah ilmu-ilmu fisik dan eksak, prediksi dan kaitan antara gejala alam dan sebab akibatnya semakin akurat dan berkembang ilmu yang bersifat teoretis. Anda perlu kemudian mengulang kembali apa itu fakta, apa itu konsep, prinsip, hukum, teori. Ya, itu. Itu kan tadi yang diamati kemudian maka berkembang ilmu yang sifatnya teoritis. Jadi gini, contohnya seperti ini. Ingat kembali misalkan hukum Newton. Nih. Ada satu fakta. Anda mendorong suatu benda atau Anda menarik suatu benda, itu namanya fakta. Fakta itu satu yang teramati dan bisa didemonstrasikan kapan saja, itu namanya fakta. Anda dorong, Anda narik suatu benda, itu namanya fakta. Bendanya itu fakta. Misalkan apa? Almari, meja, etalase. Nah itu fakta. Ana wujude, ya, bisa ditunjukkan kapan saja.
yang itu punya satu karakteristik namanya massa. Berapa kilogram itu fakta, yaitu fakta. Ketika benda itu Anda dorong, maka dia akan berpindah tempat. Yang awalnya diam menjadi bergerak. Nah, sekarang kita buat 3 fakta. Misalkan 1 meja, 2 lemari, 3 etalase. Meja, lemari, etalase. Kita akan kumpulkan fakta itu. Yang pertama fakta mendorong meja, mendorong almari, menarik etalase. Mendorong dan menarik itu suatu kegiatan yang ketiganya itu sama, membuat benda itu bergerak. Nah, dorongan atau tarikan pada suatu benda itu kita kelompokkan dalam satu konsep yang abstrak yang disebut dengan gaya. Itu ya. Dorongan atau tarikan pada suatu benda itu kita kumpulkan dalam satu konsep yang abstrak. Kalau dorong itu kan terlihat, narik juga terlihat. Tapi kalau kemudian kita kumpulkan dalam satu abstraksi menjadi tidak terlihat. Misalkan apa? Gaya. Gaya itu kalau kita deskripsikan nggak bisa. Gaya itu seperti apa? Itu nggak bisa. Seperti kalau Anda diminta untuk mendeskripsikan mamalia. Mamalia itu apa? Ya nggak bisa dideskripsikan. Tapi beda kalau kemudian Anda disuruh mendeskripsikan kucing, sapi, itu bisa mendeskripsikan. Tapi kalau mamalia nggak bisa. Ya. Kucing, sapi, kambing itu fakta yang dikelompokkan dalam satu konsep namanya hewan menyusui, ya, atau mamalia. Oke, kembali ke tadi ya, ke apa tadi, gaya ya, gaya. Ada itu lemari, meja sama etalase itu kalau ditimbang itu menghasilkan satu angka tertentu, ya sekian kilogram, ya sekian kilogram. Itu faktanya itu bisa dilihat. Maksudnya bendanya ada, kemudian tercatat, terobservasi, teramati. Misalkan 30 kilogram berat etalasenya, 25 kilogram. Nah, itu kalau dikumpulkan jadi satu konsep namanya massa. Ya, namanya massa. Terus yang kedua, yang ketiga, benda tadi diam, kemudian dia bergerak. Ketiga-tiganya demikian. Dari diam menjadi bergerak itu merupakan suatu fakta. Diam ke bergerak berarti ada perubahan kecepatan. V-nya yang awalnya 0 menjadi V-nya ada atau tidak sama dengan 0. Ketiga-tiganya mengalami perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan itu disebut dengan percepatan. Ya, percepatan bisa berupa penambahan kecepatan, bisa berkurangnya kecepatan. Nah, kita akan gabungkan ketiganya. Ya. Jadi tadi ada fakta, habis fakta ada konsep tentang gaya, konsep tentang massa, konsep tentang percepatan. Nah, sekarang kita gabungkan ketiganya. Ketika Anda memberikan gaya pada setiap benda bermassa, maka benda itu akan bergerak, berubah kecepatannya. Kita gabungkan ketiganya menjadi satu prinsip namanya. Prinsipnya apa? Jika sebuah gaya diberikan pada benda bermassa, maka benda akan mengalami perubahan kecepatan atau mengalami percepatan. Prinsip itu namanya. Kita belum ke hukum. Nah, konsep tadi dikumpulkan dalam satu bentuk prinsip. Nah, ketika prinsip itu diterima di seluruh dunia menjadi suatu pengetahuan yang diterima, maka dia akan menjadi satu hukum namanya. F dibagi M sama dengan A. F
dibagi M sama dengan A ya. Gaya dibagi massa sama dengan percepatan. Duh, nulisnya nggak F sama dengan MA enggak? Ya enggak begitu, karena F sama dengan MA nggak bisa dibaca. Coba kalau Anda baca, gaya adalah atau gaya menghasilkan massa, Anda bisa. Tapi coba kalau Anda bacakan F dibagi M sama dengan A. Setiap gaya F yang diberikan pada setiap benda bermassa F per M, F pada setiap M itu akan menghasilkan sama dengan percepatan ya, seperti itu ya. Maka kemudian menjadi hukumnya hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua Newton itu kemudian digabungkan terus, begitu nanti ada hukum gravitasi ya, hukum gravitasi universal. Akhirnya menjadi satu bangunan teori heliosentris ya, teori tentang tata surya dan seterusnya. Oke. Nah, dengan teori itu orang kemudian memakainya sebagai alat untuk memprediksi, untuk menduga ya, untuk meramal ya, untuk meramal. Oh, kalau begini itu akan seperti itu. Berdasarkan apa? Teori ini ya. Nah, itu teori yang IPA ya, IPA. Jadi IPA itu lebih dulu daripada ilmu sosial ya. Karena apa? Karena orang itu melihat mengembangkan pengetahuannya itu dari apa yang terlihat ya. Maka IPA itu lebih duluan daripada ilmu sosial. Nah, dalam perkembangannya berkembanglah kemudian dalam perkembangan pengetahuan manusia dan akal mereka, maka kemudian muncullah ilmu-ilmu sosial, humaniora, psikologi dan seterusnya. Dulu kan nggak ada ilmu cara memahami orang seperti apa ya, seperti itu. Gimana kalau orang itu ngambek, sedih dan seterusnya, itu gejalanya itu dipahami. Dulu memahaminya alam. Nah, kemudian ada berkembang ilmu-ilmu sosial yang itu meniru ilmu fisik. Nah, akhirnya gejala dan fenomena sosial humaniora juga diperlakukan sama dengan ilmu fisik. Misalnya dibuat modeling, diprediksi, korelasi menggunakan permodelan matematis dan seterusnya ya. Misalnya apa ya, hubungan antara satu karakter tertentu dengan keberhasilan dalam perkuliahan atau dalam belajar. Nah, itu ilmu sosial ya, tapi cara berpikirnya seperti ilmu fisika, jika maka, nah seperti itu. Nah, cuma karena ilmu sosial humaniora ini memiliki satu karakteristik yang berbeda dengan ilmu fisik ya, ilmu alam, maka penggunaan cara berpikir eksak itu memiliki kelemahan dalam bidang ilmu sosial. Juga mesti kalau orang seperti itu harus seperti ini. Nah, seperti itu. Tergantung. Kan nggak mesti dan seterusnya. Jadi ada kelemahan. Ilmu fisika sendiri, ilmu yang sifatnya eksak sendiri itu tidak bisa mengungkapkan perasaan orang. Dia kenapa? Karena mereka itu hanya sifatnya indrawi ya, indrawi. Sifatnya indrawi. Buktinya hanya empirik. Nah, contoh misalnya kelemahan itu kita temukan pada satu pernyataan bahwa ilmu cara berpikir eksak itu hanya menjangkau gejala umum yang terjadi. Gejala ya, ingat ya, gejala itu satu yang terindra ya. Maka ketika Anda meneliti suatu gejala sosial kemudian diangkakan
hipotesisnya misalkan hipotesis positif negatif, ya, jika ini maka itu apa yang dijangkau hanya gejala umumnya, ya, gejala umum yang nampak. Kenapa seperti itu nggak terjangkau? Ya, dijelaskan. Manusia memiliki keunikan penuh misteri. Ya, begitu juga ilmu sosial yang merupakan atau yang membahas manusia yang berkelompok dan berperilaku secara sosial. Ya. Di situ juga muncul satu misteri yang belum bisa diungkap. Ya. Penelitian yang sifatnya korelasional, pengaruh ini terhadap itu misalnya mengisi angket ini kemudian diangkakan, kemudian dari angka-angka itu kan muncul satu hipotesis, ya, pengujian hipotesis. Tapi di balik itu ada apa, itu tidak diungkapkan. Nah, prinsip Baconian seeing is believing adalah positivisme. Ya, yang terindra adalah ada, yang ada adalah positif. Ya, dan kita tidak mengenal negativisme. Ya. Positivisme yakin bahwa dunia ini diciptakan begitu rupa dan tugas manusia cuma mengungkap rahasia alam. Seperti itu. Ini tugasnya manusia. Ya. Manusia diciptakan, tugasnya adalah mengungkap, belajar terus dan seterusnya hingga alam itu terungkap. Positivisme mengikuti prinsip realisme yang meyakini bahwa adanya satu realitas tunggal atau single reality, ya, satu kebenaran tunggal, realitas tunggal, selaras dengan Baconian principle, yang terindra itulah yang nyata atau yang benar. Sementara yang tidak terindra tidak benar atau tidak ada. Ya. Saya permisi izin minum. Ya. Oke. Apakah ada bidang ilmu fisik yang tidak terindra itu juga benar? Mungkin karena keterbatasan alat indera sehingga tidak tampak. Ya. Jadi gini, Baconian itu kan meyakini bahwa yang terlihat mata itu adalah yang benar, tapi mata itu terbatas. Ya. Nah, baik. Saya ulangi, jadi sebatas indera yang dimampui manusia itu tetap juga tidak bisa menjangkau segala sesuatu. Mikroorganisme tidak bisa dilihat oleh manusia, bakteri, virus dan seterusnya. Ya, maka tidak selalu kebenaran itu menurut Baconian adalah sesuatu yang diindera mata tanpa alat. Maka dalam perkembangannya kan manusia kemudian menemukan satu teknologi yang bisa melihat sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh mata, mikroskop, elektron dan seterusnya, teleskop, ya. Nah itu, maka seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu IPA pun terjadi, ya. Nah itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan positivisme. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita akan sampaikan tentang penelitian positivistik, yaitu penelitian yang didasarkan atas cara berpikir positivisme. Ya, baik. Semoga bermanfaat materi kita pada kesempatan ini. Barakallahu fiik. Semoga
ini menjadi satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di kita semua, belajar tentang pendekatan penelitian yang harapannya memang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan umat. Baik, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.